Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik sama-sama di kolom komentar, sama-sama kita katakan, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur apapun hari-hari yang kita hadapi, apapun pergumulan yang hari-hari ini kita sedang gumuli, kita percaya satu hal, bahwa Yesus beserta kita. Ujian tadi mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memegang kita dengan tangan kanannya, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita pengharapan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita masing-masing. Yes, saya bangga punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita anak-anak Tuhan Yesus sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, hari ini kita ada dalam Imamat pasal yang ke-15. Mari sama-sama ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Imamat pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, sampai dengan ayat terakhir dari Imamat 15, yakni pasal ayat 33. Ya, agak panjang hari ini kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita menyelesaikan apa yang menjadi tata upacara buat setiap hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan dalam Tauratnya. Ya, Imamat pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubungan dengan lelehan itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri oleh orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang demikian, sedang orang itu tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-12. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, haruslah dipecahkannya, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Ini bicara tentang pria ya, yang mengeluarkan lelehan dari auratnya.
Nah, ayat yang ke-16 itu masih sama tentang pria, hanya bicara tentang maninya, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditiduri selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila ayat 25, seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang tidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, seperti barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang, ayat 27, yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, 2 ekor anak burung merpati, dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehan yang najis. Perhatikan ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. 32. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seorang laki-laki perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di pasal 11, 12, 13, 14, dan terakhir pasal 15 ini bicara tentang ketetapan Tuhan. Mulai dari pasal 11 kita sudah belajar sama-sama bagaimana Tuhan memisahkan binatang-binatang yang haram dan binatang-binatang yang tidak haram. Di pasal 12 kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Musa dan Harun tentang keadaan seorang perempuan yang baru saja melahirkan dengan mengeluarkan darah. Keadaannya seperti apa? Itu harus ditahirkan. Ini bicara tentang upacara, saudaraku. Bicara tentang ketetapan, peraturan selama bangsa Israel mengikuti Tuhan. Iya kan, di padang gurun. Dan apa yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat 13 dan 14. Kita udah belajar kemarin 13 dan 14 bicara tentang kusta. Mulai dari kusta pribadi sampai pakaian yang terkena kusta, sampai rumah yang terkena kusta tersebut. Bahkan di ayat pasal 15 ini ditutup dengan tentang kekudusan atau apa yang menjadi ketetapan Tuhan tentang pria dan wanita, yang bicara tentang lebih intim lagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari? Tuhan menghendaki bahwa setiap kita, pada saat itu hukum ini bicara tentang hukum bangsa Israel.
peraturan bangsa Israel, bahwa ketika bangsa Israel harus berhadap-hadapan dengan Tuhan, maka Tuhan menetapkan satu standar, yaitu kekudusan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena Tuhan adalah kudus. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa dan Harun, kalau mereka, perhatikan betul, mereka yang mau datang ke kemah suciku haruslah kudus. Jangan sampai mereka mati dalam kenajisan mereka. Ya, makanya tercatat dalam ayat 31 tadi, saudara. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati dalam kenajisannya. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat ini, supaya Dia Allah tinggal dalam kita dan kita dikuduskan oleh darahnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Itu sebabnya kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menetapkan standar, kuduslah kamu sebab aku kudus. Baik kudus dalam pikiran kita, kudus dalam hati kita, kudus dalam ucapan kita, kudus dalam perbuatan kita. Tidak bisa main-main. Kenapa kita dikuduskan oleh darah Yesus? Karena Allah adalah kudus dan manusia tidak bisa menghampiri kekudusan Allah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Alkitab katakan. Itu sebabnya perlu ada pengorbanan, perlu ada darah yang tertumpah, dan darah anak domba Allah, darah Yesus, itulah yang menyucikan kita, itulah yang menguduskan kita, itulah yang membuat kita tahir dan bisa datang kepada Allah. Tidak dengan perbuatan baik. Kita nggak akan pernah bisa mendekati Allah dengan perbuatan baik kita. Kita nggak akan pernah bisa mendekati Allah dengan amal ibadah kita. Nggak akan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia butuh juru selamat. Sama-sama ketik di kolom komentar, manusia perlu juru selamat. Yesus sudah membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kita yang datang sama Yesus, Alkitab katakan, engkau yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Orang yang datang sama Yesus tidak akan pernah dibuang. Dan orang yang datang sama Yesus, dia dikuduskan, dia ditahirkan oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditahirkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan oleh darah anak domba Allah. Jaga betul hidup kita baik-baik. Coba lihat sama-sama dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 14 dan sampai dengan ayat 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 dan sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Petrus bilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ada masa-masa di mana kita manusia ini digembleng dengan hawa nafsu gitu loh. Kapan itu? Alkitab katakan pada masa-masa kebodohan. Ketika kita belum mengenal Yesus, ataupun ketika kita sudah mengenal Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun masa-masa itu pada saat kita lemah, pada saat kita kesepian, pada saat kita tawar hati, kita mulai melakukan hal-hal yang bodoh. Makanya Petrus bilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Saudara, kita punya hawa nafsu karena daging ini cenderung melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Kita memiliki hawa nafsu, namun itu harus ditekan. Makanya ada keinginan roh. Roh Allah dalam hidup kita memberikan hal tersebut supaya kita melakukan keinginan roh. Sekarang bagian kita mau melakukan keinginan roh atau kita mengikuti hawa nafsu daging kita yang berjuang untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kita yang memutuskan.
Kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah ditahirkan, kita yang sudah diselamatkan, ayo jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu itu, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Sama-sama bilang sama saya harus jaga kekudusan. Sama-sama bilang sama saya harus jaga kekudusan. Amin. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan cuma sebagian, tetapi di dalam seluruh hidup saudara dan saya. Kita harus kudus, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Tuhan adalah kudus. Hari ini kita diajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah, mentahirkan saudara dan saya, menggenapi seluruh hukum Taurat itu ada di dalam Yesus. Dan kita yang sudah ditahirkan, kita yang sudah disucikan oleh darahnya, ayo jalanlah dalam kebenaran. Saya mengerti setiap hari kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita jatuh. Tapi pada akhirnya kita yang memutuskan apakah kita mau jatuh atau kita tetap mau memuliakan Tuhan. Kita yang memutuskan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan pilihan itu bukan orang lain yang memutuskan terhadap kita. No, pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Kitalah yang memutuskan, saya mau pilih yang mana. Setiap hari iblis menawarkan. Ada hal-hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa kenajisan. Dosa hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita mengambil keputusan, kita memilih yang mana. Jangan sampai kita jatuh. Tapi kan saya masih lemah, pendeta saya masih gak kuat. Ya Tuhan maklumlah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada upah dalam setiap apa yang engkau lakukan, baik kebenaran maupun dosa. Semua ada upah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita tabur, itu ada tuaiannya. Kalau engkau mau menabur di hal-hal yang daging, Alkitab katakan, maka engkau akan menuai kebinasaan. Dan kita sudah diselamatkan, darahnya sudah menyucikan kita. Ayo sama-sama hari ini kita mau berjalan dalam kekudusan. Memang tidak mudah, karena itu miliki komunitas yang menguatkan, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat engkau lemah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seringkali mengajak engkau jauh dari Tuhan. Perhatikanlah lingkaranmu. Perhatikanlah pergaulanmu. Alkitab sudah ingatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hari ini kita diingatkan sebagai di pasal terakhir dalam penetapan kekudusan Tuhan. Peraturan ini dibuat oleh Tuhan buat bangsa Israel. Tapi semua itu sudah digenapi di dalam Yesus. Tapi bukan berarti kita sudah digenapi dalam Yesus lalu kita tidak lagi, kita suka-suka kita berjalan hidup sesuai keinginan-keinginan kita, no. Tetapi kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apa itu? Berjalanlah di dalam kekudusan, berjalanlah di dalam kesucian. Memang tidak mudah menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin chaos, semakin hari semakin jahat. Karena itu kita perlu tangan Tuhan yang memegang kita. Kita perlu Roh Kudus memimpin kita. Dan biarkan firman Tuhan itu menyelidiki hari-hari kita, memberikan kita kekuatan untuk berjalan selalu memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus tinggal dalam kekudusan Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah bagi kami. Darah-Mu menyucikan kami. Kami diselamatkan, kami dikuduskan, kami ditahirkan oleh kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami berjalan dalam kekudusan. Kami berjalan dalam kesucian hidup. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini masih kompromi,
dengan kesucian hidup. Bapa, hamba berdoa bagi mereka, mohon belas kasihan-Mu, selamatkan ya Allah di dalam nama Yesus. Sehingga secara khusus anak-anak Tuhan yang mengikuti live dalam doa pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami berjalan dalam kesucian hidup. Kami tahu kami perlu pertolongan Roh Kudus. Kami butuh tangan yang kuat untuk memegang kami agar tidak jatuh. Tapi kami sadar ada bagian kami yang harus kami kerjakan. Itu sebabnya biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini setiap kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Sebab darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, itulah yang mentahirkan setiap kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus. Bahkan Abah berdoa secara khusus Tuhan, kalau ada orang-orang yang hari-hari ini bergabung dalam doa pagi online, mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamatkan mereka ya Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba lepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap mereka yang menyaksikan live doa pagi hari ini. Terlepas dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hati dan hidup mereka mulai hari ini di dalam nama Yesus. Hamba percaya satu persatu dimanapun mereka berada di jamah Tuhan, satu persatu dimanapun mereka berada di lawat Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, sehingga pada akhirnya setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada hari-hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, letakkan tangan kanan bagian tubuhmu yang sakit. Ingat, engkau adalah orang percaya. Ada tertulis firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Turun kemurahan Tuhan, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, hamba berdoa dalam nama Yesus, terlepas dari tubuh mereka, terlepas di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan sempurna, Tuhan pulihkan sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima urapan dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Ada seorang wanita yang belakang kepalanya sakit. Hari ini engkau sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini belakang kepalamu tidak akan sakit lagi. Di dalam nama Yesus terjadi. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami lihat mujizat, hari ini kami lihat kuasa, hari ini kami lihat anugerah Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, oh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rumah tangga yang ada. Kami tahu hari-hari ini rumah tangga yang sedang digoncangkan, tidak gampang menjalaninya. Tapi kami percaya apa yang diberkati Tuhan Yesus akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu hamba berdoa mengucapkan berkat, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah keluarga mereka, suami istri hidup rukun bersama, hidup rukun dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar suami-suami dijamah, istri-istri dijamah Tuhan. Kalau ada di antara mereka suami-suami pergi meninggalkan istri dan anak-anak mereka, kalau ada di antara mereka istri-istri yang meninggalkan suami dan anak-anak mereka, kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati mereka, sehingga suami-suami dan istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini,
menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis anak-anak Tuhan, berkati ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Kami tahu hari-hari ini usaha pekerjaan tidaklah mudah, tapi kami percaya satu hal, selama Tuhan memberkati hidup anak-anak-Mu, maka apapun yang kami kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan berdoa, hamba juga berdoa bagi mereka yang hari-hari ini usaha dagang pekerjaan mereka sedang tergoncang. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga setiap mereka mengalami kuasa Allah. Setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis mereka diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus atas apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati. Kalau hari-hari ini ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukakan jalan sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan tempat-tempat mereka untuk bekerja dengan penghasilan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan, kalau ada di antara mereka hari-hari ini umat-Mu sedang ada keributan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, sedang terjadi selisih paham. Hari ini kami berdoa bersatu hati mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah yang memulihkan, sebab kami percaya ada tertulis, ketika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan mendamaikan mereka dengan musuhnya, sebab Engkaulah pembawa damai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih, mengasihi. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Kami anak-anak Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawatan-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan. Hamba berdoa kalau ada rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka, Tuhan bukakan setiap kandungan-kandungan para istri. Tuhan berkati rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan kemurahan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada oknum-oknum intoleran yang ada di kota kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Jamah setiap hati mereka sehingga oknum-oknum intoleran ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya akan lahir Paulus-Paulus yang ada di kota kami di dalam nama Yesus. Berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia aman, Indonesia dalam penjagaan Tuhan. Dan kami berdoa sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga ucapkan berkat Indonesia dibagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Setiap mereka yang meniat rancangkan yang jahat kami patahkan atas bangsa kami dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami aman, damai, rukun bersama. Bahkan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati ya Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh camat, lurah, RT, RW, seluruh bupati atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Mereka dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan untuk melihat jalan-jalan Tuhan dan menegakkan apapun yang memuliakan nama Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada anugerah Tuhan. Kami percaya ada kemurahan Tuhan
Tuhan atas hidup kami, dan kami percaya Tuhan Yesus mendengar setiap doa kami. Kami berdoa secara khusus rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Diberkatilah pemilihan umum dengan damai, dengan tentram. KPU yang bekerja, Bawaslu yang bekerja, diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami ya Bapa, karena kami butuh pertolongan dan anugerah Tuhan. Hamba lepaskan berkat buat umat-Mu di akhir bulan Agustus ini, dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, besok pagi saya izin untuk tidak mengadakan doa pagi, karena saya harus ke Jakarta, ada tugas yang harus saya kerjakan. Dan kita kembali ketemu di hari berikutnya, hari selanjutnya. Dan tetap dalam renungan singkat saya sudah bagikan di YouTube channel saya. Saudara bisa lihat di sana, Glenn Latuheru. Sehingga setiap hari kita terus dibangun dengan firman Tuhan ya. Ingat, Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Biarlah setiap kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah tetap kita untuk tetap terus memegang iman percaya kita, karena tidak ada nama lain yang olehnya dapat menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.